Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait debat capres yang akan dilakukan di kampus ya. Dan sudah ada dua yang kemungkinan besar akan mengadakan, yaitu BEM UI dan BEM UGM ya. BEM UGM ya, formatnya kurang lebih seperti sarsehan. Dan bagaimana BEM UI ya? Apakah akan juga berlangsung dan diikuti oleh ketiga kandidat baca pres, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo, atau hanya Anies saja yang mempunyai nyali. Nah, ini dari elmo.id, debat capres di kampus Nasdem, ini arena Anies Baswedan ya. Nah, ini memang hal yang menjadi hal yang kelebihan bagi Anies adalah Anies tidak mempunyai beban atau liability ya, karena di dua tokoh yang lain yaitu Ganjar dan Prabowo yang merupakan bagian yang akan meneruskan dalam tanda kutip kebijakan istana. Nah, pasti akan sulit untuk menjawab ya, meskipun pasti akan ada jawaban setiap pertanyaan dalam perdebatan nanti kalau itu jadi ya. Langsung saja kita baca dan kita alus sesuai yang dilansir oleh ermol.id. Republik Merdeka, debat calon presiden yang diperbolehkan digelar di kampus meski dengan sejumlah persyaratan, membawa angin segar dan energi positif bagi demokrasi dan pendidikan politik. Adu gagasan di kampus tak hanya menghidupkan semangat demokrasi di kalangan mahasiswa, tapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam proses politik. Sekretaris Wilayah DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyatakan jagoan capres yang diusung partainya bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sangat siap meladeni debat capres itu. Mahasiswa ingin perubahan. Selain itu, debat capres di kampus jelas arenanya Pak Anies, kata Wibi saat berbincang dengan kantor berita politik Mall Kamis. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi MK memutuskan kampanye di kampus atau lembaga pendidikan diperbolehkan sepanjang tidak membawa atribut kampanye dan mendapat izin dari pengelola kampus. MK menyatakan pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan bagaimana debat capres baca pres ya. Itu akan rencananya diadakan ya, yang mengadakan itu kampus UI, dan ini sesuai dengan keputusan dari MK ya, pasal 280 ayat 1 huruf H yang tidak mempermasalahkan ya kampanye di kampus ya, termasuk di dalamnya ada aktivitas berdebat ya. Dengan syarat ya sepanjang tidak membawa atribut partai dan mendapat izin dari pengelola kampus ya. Nah, saat ini belum ada kepastian ya, akankah akan diikuti ketiga baca pres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 atau hanya Anies saja ya. Kalau Anies ya memang akan menjadi hal yang kelebihan Anies ya, karena mempunyai rekam jejak lebih baik dari kedua lawan dan kontestasi, pun juga dalam hal kualitas itu jelas mumpuni ya. Anies lulusan dari S2 dan S3 dari Amerika yang juga sudah malang melintang di arena internasional ya. Ganjar belum pernah kita lihat malang melintang ataupun manuvernya di internasional, sedangkan Prabowo ya sedikit ya, karena backgroundnya sebagai militer dan mempunyai ya pernah bersekolah di luar negeri juga ya. Nah, maka ini akan menjadi pertaruhan gitu ya untuk melihat menguliti isi kepala ketiga baca pres yang akan bertarung ya. Anies dengan idealismenya ya, yang akan membawa sosok perubahan dan diharapkan ya mampu memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan mahasiswa tadi ya nanti ya. Nah, mahasiswanya tentunya harus dipilih mahasiswa yang benar-benar mempunyai track record yang bagus untuk menguliti ketiga ataupun salah satu baca pres yang akan didebat gitu ya. Misalnya tentang masalah korupsi saat ini yang merajalela ya, harus dikuliti ya sedemikian rupa sehingga permasalahan korupsi ini ya minimal dari awal digambarkan ya, bisa dilihat dari isi kepala baca pres yang akan bertarung dari Anies ya, bagaimana gitu ya solusinya yang runut, apakah bisa diterima dengan akal sehat atau hanya sebagai lip service semata ya, pun juga untuk Ganjar dan
Prabowo yang apakah nanti juga mempunyai nyali untuk datang dan berdebat di kampus BEM UI. Kita tunggu saja terkait dengan debat yang akan panas dan menarik ini, yang akan kemungkinan diikuti oleh Anies yang sudah menjawab dalam Twitternya ya, kapan gitu ya. Tetapi untuk Prabowo dan Ganjar belum ada kepastian, kita tunggu saja apakah keduanya itu juga akan ikut dikuliti isi kepalanya di kampus kuning BEM UI. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.